Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di rapat saya kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada rapat online saya kali ini, di mana saya sekarang ingin membahas mengenai proposal bisnis saya atau rancangan bisnis yang sudah saya siapkan bersama tim, yaitu rancangan bisnis mengenai kursus belajar bahasa Inggris yang nantinya akan saya bangun di Kota Pekalongan dan jangkauannya tentu saja untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Nah, untuk namanya sendiri kita kasih nama nih Founding List ya, teman-teman atau rekan-rekan saya semua. Untuk Founding List itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu founding dan English. Untuk Founding List ini filosofinya yaitu menemukan kembali kebenaran atau menemukan kepercayaan diri di dalam berbahasa Inggris, seperti itu. Nah, selain filosofi, kita juga harus mengenal lebih dalam mengenai Founding List ya, rekan-rekan ya. Untuk Founding List ini, kami rancang untuk wadah atau bimbingan belajar bahasa Inggris yang membuka peluang di era globalisasi terkait ranah pendidikan, karir, dan pengembangan diri. Nah, kita rancang kursus ini supaya tidak hanya menjadi wadah dan bimbingan saja, tetapi bisa menyatukan siswa-siswi yang memiliki minat besar dalam menaklukkan atau memperdalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, selain itu kita juga ingin sekali membangun kepercayaan diri dan membangun potensi pengembangan diri di setiap siswa-siswi kita nantinya, seperti itu. Nah, kita juga punya visi dan misi ya. Selain sudah mengenal terkait Founding List tadi, kita juga memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu menjadi bimbingan belajar bahasa Inggris yang terdepan dan menciptakan generasi cakap berbahasa Inggris yang percaya diri dan siap menghadapi tantangan global. Untuk misinya kita punya beberapa misi tentu saja. Yang pertama adalah menyediakan program pembelajaran bahasa Inggris yang relevan sesuai perkembangan zaman. Kedua, kita ingin membangun komunitas belajar yang suportif dan kreatif, serta menggabungkan metode tradisional dengan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, untuk misi yang terakhir yaitu kita akan memberikan pelayanan terbaik dan hasil yang signifikan untuk setiap siswa yang sudah bergabung pada kursus kita, seperti itu. Nah, selain visi dan misi, Founding List juga punya tujuan tertentu, yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara menyeluruh, baik listening, speaking, reading, and writing. Nah, seperti yang kita tahu ya, untuk keempat skill itu yaitu skill yang sangat dibutuhkan dalam berbahasa Inggris, baik sehari-hari maupun di konteks profesional. Nah, untuk pembelajaran kita nantinya, kita akan memfokuskan kepada 4 skill itu supaya bisa meregulasi kemampuan siswa-siswi kita nantinya di 4 skill tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan ya. Untuk menyukseskan metode pembelajaran kami ingin menggabungkan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Kemudian untuk yang ketiga, kita ingin membantu siswa mencapai target akademik dan profesional. Nah, target akademik dan profesional yang kita maksud di sini yaitu target TOEFL atau IELTS, kemudian untuk tujuan masuk perguruan tinggi, atau bisa juga hanya sekedar penguasaan mata pembelajaran pada tingkat SD, SMP, dan SMA, seperti itu. Kemudian untuk keempat ya, kita ingin memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung potensi diri pada setiap siswa kita nantinya. Nah, program apa aja sih yang kita tawarkan di Founding List ini? Nah, ini menarik nih teman-teman. Untuk programnya kita punya 4 program ya. Untuk program yang pertama yaitu English for Kids atau English khusus anak-anak. Nah, di sini kita menekankan untuk metode pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan interaktif. Karena untuk anak-anak sendiri nanti pembelajaran akan lebih masuk dan lebih menyenangkan jika kita interaktif dan memberikan pembelajaran yang fun seperti itu. Kemudian untuk yang kedua kita mempunyai program General English, yaitu program yang kita khususkan untuk pelajar SMP, SMA, mahasiswa, dan umum. Nah, program ini yaitu kita
unjukkan untuk semua orang yang ingin mendalami bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang ketiga yaitu preparation class, yaitu preparation class seseorang yang ingin memperdalam skill mereka yang nantinya akan digunakan di ujian TOEFL maupun IELTS, seperti itu. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini ada private tutoring. Nah, private tutoring itu sendiri yaitu program untuk bimbingan belajar privat yang nantinya jadwalnya bisa disesuaikan dengan siswa kami yang mengambil program tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini kita akan menganalisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Untuk kekuatannya sendiri kita mempunyai lokasi yang strategis yaitu di wilayah Binagria yang tepatnya ada beberapa bangunan-bangunan industri dan dekat dengan pemukiman penduduk. Seperti itu. Yang notabene di situ adalah pusat kota. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga akan merekrut tutor yang berkualitas dan fasilitas nyaman dan serta mendukung proses pembelajaran siswa-siswi kami nantinya. Kemudian untuk kelemahannya sendiri kita masih memiliki brand awareness yang rendah ya untuk daerah Kota Pekalongan sendiri. Kemudian keterbatasan modal awal dan kita masih bergantung kepada ketersediaan tutor kita nantinya seperti itu. Nah, untuk opportunity kita mempunyai kesempatan nih, yaitu minat belajar bahasa Inggris yang tinggi di wilayah Pekalongan dan bisa berkolaborasi ke sekolah-sekolah nantinya. Untuk tantangan kita sendiri itu persaingan khusus bahasa lain tentunya ya, dan juga aplikasi online gratis itu yang menjadi tantangan kita paling besar. Nah, selanjutnya untuk strategi pemasarannya sendiri yaitu kita menggunakan 4 strategi, yaitu digital, content, offline, dan event. Untuk strategi digital itu kita bisa melalui platform sosial media, melalui Facebook, Instagram, maupun TikTok. Kemudian konten. Untuk kontennya sendiri kita akan membuat konten edukatif bahasa Inggris mengenai tips belajar, grammar, dan vocabulary. Kemudian untuk yang ketiga itu strategi pemasaran offline maksud saya. Untuk offline sendiri kita akan membagi brosur ke beberapa sekolah dan memasang poster di area-area publik. Kemudian untuk event sendiri nanti kita akan melakukan webinar gratis dan melakukan juga trial class untuk orang-orang yang minat mendalami bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke estimasi keuangan yang akan kita gunakan nantinya di kursus kita. Yang pertama adalah rencana keuangan. Di sini berisi biaya bahan baku, biaya peralatan, dan operasional. Setelah kami hitung-hitung, biaya bahan baku yaitu mencakup materi pembelajaran, sudah kami rancang sedemikian rupa dan perkiraan awalnya adalah 8 juta. Nah, ini bisa teman-teman atau rekan-rekan lihat sendiri, biaya peralatannya sudah kita klasifikasikan menjadi satu, yaitu biaya peralatan bangunan, fasilitas, dan lain-lain menjadi 48 juta, dan biaya operasionalnya kita gabungkan semua menjadi 24.500.000. Nah, untuk estimasi keuangan rencana keuangan yang berisi biaya bahan baku, biaya peralatan, dan biaya operasional, totalnya adalah 80.500.000. Kemudian kita move on lagi nih rekan-rekan ke penentuan HPP. Nah, HPP ini mencakup biaya tetap, HPP, dan harga jual. Untuk biaya tetapnya sudah kita pastikan nanti akan di angka 7.333.333 rupiah. Kemudian untuk HPP-nya sendiri yaitu di 6.096.666 rupiah dan harga jualnya kisaran di 1.250.000 rupiah. Untuk totalnya sendiri rekan-rekan bisa lihat sendiri ya, di situ tertera 9.279.999 rupiah. Kemudian untuk BEP-nya yaitu BEP penjualan per unit dan BEP omset. Untuk BEP penjualan per unitnya yaitu ada di 7.333.333 rupiah, yaitu nanti akan kita target untuk 14 siswa per bulannya dengan masing-masing siswa yaitu 550.000 setiap satu paket. Seperti itu. Dan untuk BEP omsetnya kita sudah mengalokasikannya ke beberapa perhitungan dan mencapai angka awal di
Rp6.666.666. Nah, totalnya adalah Rp21.999.999. Untuk yang terakhir ini ada rencana laporan laba dan rugi. Untuk proyeksi pendapatannya sendiri kita di Rp528 juta, dan untuk proyeksi biaya produksinya ada di 351.999.996 rupiah. Nah, kemudian untuk proyeksi laba dan rugi bersihnya kita ada di Rp176.004. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu sedikit gambaran mengenai estimasi keuangan dan program-program serta gambaran utama atau garis besar yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Nah, untuk selanjutnya, karena slide presentasinya sudah selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah mendengarkan dan menyaksikan presentasi saya. Untuk kelebihan dan kekurangan, saya ucapkan permohonan maaf kepada rekan-rekan semua. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya.